Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari jurusan Sosiologi kelas genap Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masyarakat industri. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai pengertian masyarakat industri. Masyarakat industri merupakan sekelompok orang yang hidup bersama di wilayah tertentu untuk waktu yang cukup lama dengan sistem ekonomi yang bertumpu pada aktivitas produksi barang atau komoditas lainnya. Ciri utamanya adalah produksi barang seperti makanan, pakaian, dan lainnya dengan bantuan teknologi mesin. Masyarakat industri bercorak modern dan rasional memerlukan tenaga yang handal dalam dimensi perekonomian global. Selanjutnya menuju konsep hubungan masyarakat industri. Hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atas proses produksi di perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan atau stakeholders diantaranya ialah yang pertama pengusaha atau pemegang saham, yang kedua para pekerja buruh dan serikatnya, supplier, kemudian konsumen produk atau jasa, perusahaan pengguna, masyarakat sekitar, dan juga pemerintah. Selanjutnya mengenai ruang lingkup hubungan industri. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja di mana para pekerja dan pengusaha bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Permasalahan yang berkaitan dengan hubungan ini antara lain syarat-syarat kerja, pengupahan, jam kerja, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, organisasi ketenagakerjaan, iklim kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita berpindah ke bentuk masyarakat industri. Input industri terhadap warga masyarakat membentuk sikap dan tingkah laku yang tercermin pada sikap dalam bekerja. Oleh karena itu, masyarakat industri memiliki nilai-nilai tertentu yang membentuk sikap dan tingkah laku mereka dalam bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan hidup mereka. Dalam proses kehidupannya, mereka memiliki wawasan, sikap, mentalitas, dan nilai-nilai seperti penghargaan terhadap waktu, akurasi, produktivitas, dan kewirausahaan. Ciri-ciri dan karakteristik masyarakat industri. Menurut Markios, ada 3 ciri masyarakat industri atau teknologi modern. Yang pertama, masyarakat berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi. Yang kedua, masyarakatnya menjadi rasional secara keseluruhan sebab terjadinya kesatuan antara produktivitas dan destruktivitas. Kemudian yang terakhir, masyarakatnya berdimensi menjadi satu. Dan adapun juga secara khusus masyarakat industri dicirikan juga sebagai berikut. Yang pertama, tidak lagi mengandalkan lahan pertanian, dan yang kedua, potensi kehidupan berfokus kepada kebahagiaan material saja. Di sini ada mengenai ciri-ciri perkembangan industrialisasi. Tahap take-off atau tahap tinggal landas yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui penerapan teknik industri modern. Tahap pertumbuhan menunjukkan output per kapita meningkat dan sistem sosial budaya berubah dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri atau modern. Kemudian juga ciri-ciri tahap kematangannya itu perkembangan pada sektor lain di mana teknologi modern digunakan terhadap keseluruhan sektor perekonomian. Tahap penggunaannya itu penggunaan industri yang lebih tinggi dengan komitmen memperluas penerapan teknologi agar memusatkan atau memperluas konsumsi dalam masyarakat. Perubahan pola-pola kehidupan masyarakat industri. Masyarakat industri memiliki ciri-ciri khas seperti yang dikemukakan oleh Taylor dalam penelitiannya terhadap negara berkembang dan agraria yang diubah menjadi negara industri. Negara-negara tersebut terdapat ciri-ciri khas positif, antara lain adanya pergeseran dari kesetiaan ke arah pimpinan yang objektif. Yang kedua, ambisi mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam bidang pekerjaan lewat pendidikan. Yang ketiga, percaya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, menghargai perencanaan untuk kemajuan. Yang kelima, tekun pada perkembangan nasional dan internasional. Yang keenam, terbuka menerima pengalaman baru dan tingkah laku. Dan yang terakhir, menaruh perhatian pada urusan komunitas dan politik lokal.
Baiklah, sekiranya itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.